خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلاة وسلام يا حبيبنا علي شيل الله شيل الله شيل الله يا إمام شيل Angin pagi yang cukup lembut membelai kerumunan di kawasan Solo waktu itu. Bau minyak wangi bercampur dupa naik dari keranjang para penjajah keliling yang menyelusup di sela-sela lautan manusia. Lewat YouTube, saya melihat proses pembacaan maulidnya itu digelar di tempat yang sangat sederhana. Lantunan syair maulid menggema dengan irama yang bukan lagi nyanyian, melainkan gema kerinduan kolektif. Di samping itu, saya juga melihat beberapa ibu-ibu menyeka air mata mereka sambil menggenggam tangan suami dan anaknya. Tidak ada paksaan, tidak ada bayaran, tapi puluhan ribu orang pada datang. Bahkan lebih dari itu, mereka larut. Ini adalah haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dan Habib Anis Al-Habsyi, salah satu tokoh sentral muslim di Solo, yang bahkan di sebuah muktamar, Mbah Hashim itu menyempatkan datang menemui beliau karena kangen dengan gurunya yang ada di Mekah. Beliau berdua telah wafat puluhan tahun lalu, namun haulnya tetap menjadi magnet spiritual yang tidak luntur sampai sekarang, bahkan bagi masyarakat di luar Solo. Anehnya, haul ini tetap hidup dan tumbuh besar justru di tengah pernyataan sebagian kalangan, khususnya dari kubu modernis dan akademisi progresif yang mempersoalkan bahkan membatalkan nasab Bani Alawi kepada Rasulullah, kabilah yang dimiliki oleh Habib Ali dan Habib Anis. Sebuah kontradiksi yang cukup menggoda ya, jika nasab itu telah runtuh oleh mereka, di tengah-tengah masyarakat Solo waktu itu masih tetap utuh. Ada sesuatu yang tidak linear di sini. Rasionalitas genealogis tampaknya tidak mampu menggerus keyakinan kolektif. Sementara kritik akademik berteriak di ruang-ruang YouTube, Facebook, dan juga TikTok, tapi suara zikir dan maulid justru menggema di langit subuh di Solo waktu itu. Saya lantas bertanya dengan skeptisisme yang cukup tajam dan tidak kompromistis, siapa sebenarnya yang punya otoritas untuk membatalkan garis keturunan spiritual dan biologis yang telah hidup berabad-abad dalam lanskap sosial keagamaan masyarakat muslim di Indonesia. Dalam kerangka Islam klasik, ilmu nasab itu bukan sekadar upaya administratif mencatat garis keturunan. Dia itu disiplin yang berakar pada transmisi lisan yang dipercaya, diperkuat, dan diakui secara sosial. Dan yang lebih penting lagi, ilmu nasab direproduksi melalui praktik keagamaan yang hidup. Maka saat sekelompok intelektual atau bahkan ulama kontemporer menyatakan bahwa nasab Bani Alawi batal, pertanyaan pertama yang saya ajukan secara skeptis adalah atas mandat epistemik siapa? Apakah mereka berbicara atas nama ilmu sejarah yang terbatas pada teks dan data material? Karena saya itu nggak melihat satupun dari mereka adalah seorang sejarawan, atau atas nama otoritas komunitas yang hidup dan berkembang berdasarkan relasi simbolik yang diturunkan lintas generasi. Sebagai akademisi, saya punya teori begini. Tradisi haul dalam konteks tadi bukan hanya perayaan, tapi bentuk penegasan sosial terhadap validitas spiritual dan genealogis. Maka pembatalan terhadap nasab bukan sekadar kritik terhadap dokumen silsilah, tapi sebuah dekonstruksi terhadap ingatan kolektif dan otoritas keilmuan yang telah menjadi bagian dari substruktur kehidupan kebudayaan Islam di Nusantara. Lebih jauh, jika ditelisik dengan skeptisisme metodik, tampak bahwa klaim pembatalan nasab ini tidak berdiri di atas kejelasan metodologi. Sebagian besar itu bersandar pada ketiadaan bukti tertulis atau inkonsistensi dalam silsilah yang menurut mereka diada-adakan atau dibuat-buat. Semisal, Yusuf Jamalulel difitnah memalsukan Abnaul Imam. Nama Ubaidillah dituduh baru dimulai dari Said Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Atau Tarikh Al-Janadi dianggap memuat nama yang tidak lengkap pada silsilah Ali bin Jadid sampai Ahmad bin Isa. Namun, bukankah dalam tradisi Islam justru sanad lisan yang dijaga oleh komunitas alim adalah tulang punggung keilmuan, termasuk dalam hadis, fikih, dan juga tasawuf? Mengapa secara tiba-tiba warisan nasab itu harus tunduk pada logika dokumentasi modern yang seringkali terputus dari praktik kehidupan komunitas? Skeptisisme saya semakin dalam saat saya menelisik motif yang membayang di balik pembatalan. Apakah ini murni kritik ilmiah atau bagian dari manuver ideologis untuk menggoyang dominasi simbolik
simbolik para habaib dalam lanskap religius. Banyak dari kritik itu lahir dari arus Islam modernis yang menolak segala bentuk elitisme berbasis keturunan. Dalam semangat egalitarianisme, nasab itu dilihat sebagai konstruksi feodal yang harus dirombak. Namun, jika memang demikian, maka yang sedang diserang itu bukan hanya silsilah, tapi juga seluruh konfigurasi otoritas keagamaan tradisional yang seperti NU, tarekat, dan pesantren masih menjadikan nasab sebagai salah satu referensi sakral. Maka pembatalan itu sebenarnya bukan hanya menyoal keabsahan dokumen, melainkan menggugat simbol kekuasaan. Dalam hal ini, nasab bukan sekadar catatan, tapi titik orientasi spiritual dan sosial. Dan siapa yang menggeser titik itu, pada hakikatnya sedang mengguncang poros masyarakat yang telah lama stabil di sekitarnya. Tetapi, bahkan jika asumsi pembatalan itu diterima dan valid, tetap ada pertanyaan yang lebih dalam, yang tidak bisa dijawab oleh teori nasab semata. Mengapa haul tetap ramai? Mengapa masyarakat bergeming, bahkan saat silsilah yang dijunjung itu sedang digugat? Barangkali jawabannya terletak pada hakikat penghormatan itu sendiri. Sebab penghormatan itu tidak semata-mata tumbuh dari keyakinan rasional, tapi dari akumulasi pengalaman spiritual masing-masing orang. Seorang Habib dihormati bukan karena namanya tercantum di buku silsilah Robito Alawiyah, tapi karena sekadar contoh, wajah Habib Anis membawa cahaya, nasihatnya membawa kelegaan, dan doa-doanya membawa ketenangan. Hal yang sama kan bisa kita dapati dari kiai-kiai di kampung atau gus-gus yang keramat. Wajah mereka itu membawa cahaya, nasihatnya membawa kelegaan, dan doa-doa mereka kerap mujarab. Disinilah saya melihat bahwa kebenaran genealogis itu bisa dibantah, tapi kebenaran spiritual sulit ditolak. Dan saat umat muslim terus datang ke haul, maka sesungguhnya mereka tidak sedang membela dokumen, melainkan menghidupkan memori profetik yang telah mereka rasakan sendiri, melalui doa yang menggetarkan, melalui lagu zuhud Habib Anis Al-Habsyi yang menginspirasi, melalui wasilah Habib Ali Al-Habsyi yang menjembatani antara langit dan bumi. Namun, sebagaimana skeptisisme membuka ruang pertanyaan, dialektika membawa kita menyusuri medan guncangan pikiran. Bagaimana jika yang terjadi itu justru sebaliknya? Bagaimana jika haul yang megah, yang dipenuhi oleh puluhan ribu manusia itu bukanlah representasi dari penghormatan terhadap nasab, melainkan cerminan dari budaya kolektif yang telah kehilangan alasan rasional untuk menghormati, namun tak bisa melepaskan dirinya dari kebiasaan menghormati. Dalam logika ini, haul menjadi bukan lagi penghormatan terhadap garis keturunan, melainkan semacam ritual sosial yang telah terlepas dari asal muasalnya, seperti lidah yang mengulang doa tanpa kesadaran maknanya, atau lantunan lagu yang mengalir di bibir tanpa diketahui arti lirik yang dikandungnya. Barangkali masyarakat itu menghadiri haul bukan karena keyakinan terhadap validitas nasab yang dihauli, tapi karena kenyamanan dalam repetisi, karena kebutuhan akan keterikatan emosional dalam dunia yang semakin terfragmentasi secara spiritual. Apakah ini bentuk kesetiaan spiritual, ataukah hanya ketakutan kultural untuk merayakan ruang kosong? Sebab sebuah masyarakat sekali kehilangan figur sentral tempat mereka menanamkan makna, akan menggantinya dengan figur baru atau merayakan yang lama secara simbolik, bahkan bila akar biologisnya itu telah digugat. Habib Anis mungkin telah wafat, tapi keturunannya masih beredar. Mbah Mun mungkin telah wafat, tapi jejak keturunannya masih terasa. Masih ada Gus Bab, ada Gus Naji, ada Gus Gofur, ada Gus Yasin, ada Gus Iid, dan Ahlul Bait Sarang lainnya. Bahkan kehadiran Mbah Mun itu tidak hanya hadir dari zuriyahnya, tapi dari menantu sekaligus murid-muridnya. Ada Gus Anam, ada Kiai Mustafa Abdul Siraj, ada Gus Baha, ada Gus Solah Kencong. Maka muncul kemungkinan yang menggelisahkan. Haul tetap ramai bukan karena keyakinan terhadap nasab, tapi karena ketidakmampuan menggantikan posisi simbolik tersebut. Kita kembali ke pemandangan awal saya tadi di Solo. Kerumunan yang berzikir, anak-anak yang tersenyum, dan langit subuh yang hening dalam cinta profetik. Akhirnya saya mulai paham bahwa haul itu bukan peristiwa historis, tapi peristiwa batin sekaligus. Ia bukan pembuktian silsilah, tapi peneguhan spiritualitas. Ia bukan representasi otoritas turun-temurun, melainkan reinkarnasi simbolik dari kerinduan kepada Rasulullah. Dalam dunia yang semakin terfragmentasi secara spiritual, haul menjadi ruang di mana komunitas atau masyarakat itu masih bisa berkata, kami bersama Nabi, melalui darah, melalui akhlak, dan melalui cinta pada Habib Anis dan juga Habib Ali Al-Habsyi. Dan jika darah telah dibantah, maka akhlak dan cinta itulah yang bertahan. Apa yang saya urai di video ini mungkin masih teori, tapi coba kita lihat nanti pada tanggal 12 April ya, apakah haul guru tua atau Said Idrus bin Salim Al-Jufri yang dihina sebagai monyet, dianggap tidak layak jadi pahlawan nasional, dan digugat berhari-hari, apakah akan seramai haul Solo yang saya saksikan sebelumnya? Saya Rumah Labas, ini Perpanjangan Tor, sampai jumpa.